Fitri kemana ya, Maya? Fitri sebentar lagi juga pulang, Pak. Dia kan kerja. Ma, Fitri sekarang anak perempuan kita satu-satunya. Dan Papa yakin Ridho masih hidup. Cuman waktu aja yang akan menentukan nanti. Ya, jadi sekarang kita nggak perlu siapa-siapa lagi. Mama terus berdoa. Ya semoga Ridho cepat diketemukan ya, Pak. Insya Allah. Bapak, Ibu! Fitri! Fit! Ya ampun. Ya ampun, dari mana? Pak, Bu, Dari mana kamu dapat gerobak ini? ini Pak aku dapat nyewa di warung tempat Fitri kerja. Pasti mahal sewanya ya? Enggak kok Bu, yang penting kita bisa pakai ini buat kerja kita. Ya Alhamdulillah. Ya Bu. Alhamdulillah. Makasih Fitri. Pak? Pengacaranya mana, Pak? Tumben kamu nggak pakai jam tangan. Kemana jam tangan kamu? Nggak lo di sendal lo. Iya Pak, lupa udah berapa hari ini aku nggak pakai jam tangan Pak. Begitu ya? Pak, pengacaranya mana sih? Aku banyak urusan soalnya. Nggak ada pengacara-pengacaraan. Papa nggak bawa pengacara ke sini. Ya, terus ngapain Papa nyuruh aku buru-buru ke sini Pak? Vano. Sepertinya kamu kenal jam tangan ini kan? Ini jam tangan kamu kan? Papa menemukan jam tangan ini di gudang tempat di mana Ridho menghilang. Kamu nggak bisa ngelak lagi sekarang kan? Apa yang sudah kamu lakukan sama Ridho? Pak, aku nggak tahu kenapa jam tangannya bisa ditemuin sama Papa. Aku udah bilang berapa hari ini aku nggak pakai jam tangan Pak. Apa yang sudah kamu lakukan sama Ridho? Semua orang tahu kalau kamu benci sama Ridho. Iya Pak, aku memang benci banget sama Ridho Pak. Tapi bukan berarti aku ngelakuin sesuatu sama Ridho Pak. Sekarang kamu bisa menyangkal. Kamu bisa mengelak. Tapi kamu jangan main-main sama Papa. Mulai detik ini, Papa akan awasi setiap gerak-gerik langkah kamu. Silakan Pak, Papa mau ngawasin aku. Silakan Pak, aku nggak takut, aku nggak salah Pak. Papa kenapa sih Pak? Hah? Ngubung-ngubungin semuanya sama aku Pak. Biar aku cerain Diva Pak. Aku nggak akan pernah cerain Diva Pak. Karena aku sayang banget sama Diva. Dan aku juga sayang sama anakku Pak. Aku nggak akan pernah cerain Diva Pak. Siap. Terlalu banget sih gua. Apa sampai curiga sama gua? Nah, mulai sekarang gua harus hati-hati. Sekali mama bilang nggak boleh, Sandi. Oh, ini mau bisa nggak sih sehari nggak teriak-teriak? Udah kayak kaset kusut. Ren! Kamu itu nakal banget, hah? Bisa-bisanya mau pergi nggak izin sama mama, pakai bola alat bengkel lagi. Tapi kan alat bengkel itu punya kakek. Nanti mau balikin ke kakek. Alah, Ada apa sih nih? Pak, mama marahin Bani terus. Mas, kamu kenapa itu perutnya? Hah? Ah, gak usah banyak tanya, ini kenapa? Nih, anak kamu udah mulai pinter ngelawan. Masa dia mau pergi
pergi bawa bengkel, ngapain coba? Wandi! Masih kamu ngelawan? Sini, 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 sini. Masuk. Diam. Gak ada namanya kakek nenek. Kakek nenek kamu sekarang itu udah tinggal di jalanan, udah jadi gelandangan, tidur di trotoar. Jangan macam-macam kamu ya. Aku takut, Pak. Sebagai hukuman kamu tidur di sini, kamu nggak dapat makan malam. Mau sama kakek nenek. Ya. Halo Arif. Arif, tadi aku dengar Pak Chandra udah mulai curiga sama Devano. Karena Pak Chandra menemukan jam tangannya Devano di dalam gudang itu. Ya bagus lah Mil. Mudah-mudahan aja Pak Chandra bisa ngebuktiin kalau Vano orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Rido. Mil, nanti aku telepon lagi kamu ya. Kasian mereka. Selama ini ada Rido yang ngejaga mereka. Mereka bisa tinggal di bengkel karena Rido. Aku yang bikin Rido hilang. Aku yang ngebuat Devano ngelakuin ini semua ke Rido. Aku yang ngebuat mereka semua menderita. Mama mesti makan dulu biar sehat ya. Sama ini kita sampai ayo dikit aja. Udah, Pak. Mama Ya, udah kenyang. Ayo. Papa kan perlu makan dulu. Papa nanti makan setelah mama Nah, makan. udah. Ayo, ayo. Ya ampun. Lah, makasih loh, Pak. Papa tuh selalu memanjakan Mama deh. Ma, seorang suami memang harus begitu. Apalagi suami seperti Papa. Harus memanjakan istrinya, menyayangi, dan mencintai. Cinta yang tumbuh dari pandangan pertama pasti akan langgeng seperti kita ini, Ma. Akan langgeng sampai tua kakek-kakek dan nenek-nenek. Tapi kecantikan, ketampanan tanpa cinta pasti akan hilang begitu aja, akan lenyap saya. Cinta itu harus ada. Tanpa cinta, hambar rasanya. Cinta tetap ada seperti cinta kita, Ma. Cinta tiada akhir. Terima kasih ya, Pak. Papa begitu mencintai Mama. Begitu besarnya. Terima kasih ya, Ma. Papa mestinya yang terima kasih. Karena selama hidup Papa, Mama selalu nemenin Papa. Susah, seneng, sampai kita di sia-sia anak kita tetap aja kita sama-sama Mama. Cinta kita adalah cinta tiada akhir, Ma. Fit, Fitri,
Fitri, Fitri, ibu tuh pengen tahu berapa kamu sewa gerobak itu. Itu cuma 30.000 kok, Bu. Kenapa emangnya? Ya nanti kalau ibu sudah kerja, ibu nanti tambah-tambahin ya untuk sewa gerobaknya. Mama nggak usah kerja. Biar papa aja sama Fitri yang kerja. Ya? Ya kerjanya nggak berat kok Pak, cuma nyuci piring aja. Nggak apa-apa, bantu-bantu. Terserah mama aja deh. Mas. Apa lagi? Mas, ini serius nih Mas. Kita harus ngelakuin sesuatu sama Fandi. Fandi itu terus berusaha mau ketemu bapak ibu Mas. Iya, kamu urus saya sendiri. Ngapain ngajak-ngajak aku? Kok saya aja sih? Ini urusan kamu juga lah. Enggak, aku capek, sibuk. Oh, sini. Awas ya. Awas ya kamu kalau minta bantuan sama saya, awas. Weh, Pak Yatim. Berapaan? Kacau! Lo tau nggak? Papa nemuin jam tangan gue di gudang. Yang bener lu. Ya masa kayak gini gue bercanda sama lo? Gila apa gue? Tapi kok Pak Chandra bisa masuk ke gudang itu? Ya mana gue tahu, yang jelas papa nemuin jam tangan gue di situ. Mobil belakangnya ngikutin gue tuh. Wah, jangan-jangan orangnya papa. Mau macem-macem sama gue. Halo? Manu? Keluar lo! Keluar! Lo suruh ada Papa Chandra kan? Ngapain lo ngikutin gua? Gua nggak kenal sama Pak Chandra. Lu ngapain gebak mobil gua? Awas lu ya! Gua nggak kenalnya namanya Pak Chandra. Aduh. Loh, ada apa sih? Udah, gini. Mulai sekarang kita harus hati-hati. Ada orang yang mau ngancurin kita. Lo hati-hati ya. Udah ntar gue telepon lagi deh, gampang. Iya, iya. Mas, tunggu, kamu mau kemana? Apa sih? Mas, besok aku udah janji harus ketemu sama dokter Nur. Kamu ikut ya? Itu banyak banget maunya ya. Aku suruh donorin darah, udah selesai dong tugas aku. Sekarang urusan kamu sendiri lah. Tapi Mas, Udah, diem. Kamu sendiri yang bilang sama aku kan, kalau kamu gak mau lagi sama aku kan. Jadi tugas aku udah selesai. Urusan kamu. Ngerti? Anak itu makin hari makin kurang ajar. Benar-benar gak punya hati dia. Ada apa, Pak? Itu si Devano. Dia benar-benar udah gak peduli sama anak dan istrinya. Papa harus gimana lagi? Papa udah lakukan semuanya supaya dia bisa menghargai Diva dan juga Nur. Papa udah coba ngomong sama Devano. Apalagi yang Papa mau bicarakan sama dia? Dia aja udah gak nganggep Papa. Arif, Papa tahu kalau Devano itu sebenarnya ada hubungannya dengan menghilangnya Rido. Papa tahu dari mana? Papa tahu. Cuman saat ini Papa nggak punya bukti untuk nyeret dia ke polisi. Papa nggak bisa kasih tahu kamu sekarang. Iya, Pak. Aku ngerti kok. Aku akan bantuin Papa untuk awasin Vano sekarang ini. Mungkin dia bisa berbuat seenaknya karena kita memang belum punya bukti apa-apa. Ya. Tapi setelah aku sama Papa bisa nemuin bukti itu, Papa bisa singkirin Vano dari kehidupan Papa. Bener kamu. ya udah kamu minum obat ya.
nenek kamu. Emang kamu hafal nomor neneknya? Aduh. Ya udah, sebentar ya. Ibu telepon dulu. Ya, udah ya. Kasih. Halo? Halo, begini Bu, saya Dini, gurunya Fandi di sekolah. Saya mau ngasih tahu Bu, kalau Fandi di sekolah sakit perut. Tadi sih saya udah coba kasih obat, cuma Fandi menolak. Apa Ibu bisa jemput Fandi ke sekolah, Bu? Oh ya, baik Bu. Nanti saya ke sekolah, saya jemput Pandi ya. Oke Bu, baik. Saya tunggu ya Bu. Bu. Ya. Maaf, saya izin sebentar aja. Cucu saya lagi sakit perut di sekolahan. Loh, nggak bisa Bu. Nanti siapa yang layanin pembeli? Sebentar aja kok. Ini kebetulan nih. Bu, biar saya gantiin aja Bu Aminah. Saya saudaranya Bu Aminah. Iya, Ya. ini saudara saya. Ya udah, tapi kamu cepat balik lagi ya. Tolong ya Ibu ya. Ya, Bu, hati-hati ya. Ya. Fitri, Iya Pak. dari pagi belum ada pelanggan yang datang ya. Kalau sampai sore nggak ada pelanggan, berarti kita puasa ya. Bismillah aja ya Pak. Semoga hari ini kita dapat rezeki. Insya Allah. Bengkelnya Pak Ruslan sepi banget ya. Nggak ada orang yang datang buat benerin mobil apa? Gue harus bantuin Pak Ruslan, tapi gimana caranya? Kalau gue datang langsung ke sana, pasti Fitri nolak buat ngebantuin.